Selamat siang pemirsa semua. Jumpa lagi di sini di channel bisnis digital milik SMK Yapen Kos Belinyu. Kita akan memberikan satu tampilan dari adik-adik kita ini ya, SMK Yapen Kos Belinyu, dalam acara untuk memberikan presentasi mengenai analisis project UMKM untuk bisnis plan dengan pendekatan BMC atau Business Model Canvas. Karena dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan perkenalkan satu persatu personelnya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Alexander Christian, saya ketua dari Say Bromers. Saya bertugas sebagai Customer Segment dan Value Proposition. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia, saya bagian operasional di Say Bromer. Saya akan menjelaskan mengenai key resource di BMC. Perkenalkan, nama saya Bella Safira, sebagai networking dari Key Partner. Perkenalkan, nama saya Fania Nesta sebagai spesialis pemasaran yang menjelaskan mengenai channel dan juga customer relationship. Perkenalkan, saya Jonathan Jekonia. Saya berperan sebagai project manager dari Key Activities. Perkenalkan, nama saya Rio Finanfu. Saya akan menjelaskan dari analisis keuangan dari revenue stream. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya akan menjelaskan kontrol biaya dari cost struktur. Baiklah, udah semua ya. Jadi kali ini kita akan membedah ya untuk bisnis plan yang mereka buat. Tadi produknya apa namanya, Nak? Say Bromer. Kepanjangannya apa nih? Say Brownies Lumer. Oh, Bromer itu brownies lumer begitu ya. Ini kayaknya menarik ya pembahasan kita kali ini ya. Tapi sebelumnya akan saya tanya dahulu nih, kalian sudah sampai ke tahapan pembuatan untuk project business plan ini dengan pendekatan BMC, ya kan? Nah, boleh menjelaskan ke pemirsa singkat saja apa sih itu BMC, lalu apa sih manfaatnya bagi para pelaku pemula UMKM atau bisnis startup seperti kita ini. Silakan. Saya Alexander Christian sebagai ketua akan menjelaskan apa itu BMC. BMC adalah Business Model Canvas, gambaran sederhana dari sebuah perusahaan, bagaimana caranya berjalan, dimulai dari mendapatkan produk, menjual produk, hingga mempromosikan produk. Manfaat dari BMC ini adalah dapat membantu pemula seperti kita, dimulai dari cost structure, customer segment yang akan kita targetkan, dan value proposition yang produk yang kita miliki. Baik, jadi Anda perlu mapping dulu ya. Mapping seperti apa gambaran bisnis yang akan kalian kelola, begitu maksudnya ya. Dalam satu lembar kan kanvas begitu. Bagus juga ini ya. Jadi kalau melihat persiapan Anda ini, karena Anda memilih produk apa brownies lumer tadi ya. Ini sepertinya saya menangkapnya seperti produk-produk yang viral begitu ya. Ya, betul. Betulkah itu? Betul. Betul ya. Oke, karena ini produk yang memiliki apa sih namanya ya, predikat sebagai produk yang viral, maka customer segmentnya juga pasti khusus nih. Ya. Nah, siapa bisa menjelaskan tentang customer segment tersebut? Saya, Pak. Saya sebagai ketua di sini akan menjelaskan bagaimana customer segmen kami. Dimulai dari gender, kami berfokus pada perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 18 sampai 50 tahun dengan pendapatan kurang lebih 4 juta rupiah. Dari segi psikografis, kami memilih calon konsumen yang suka nyemil, suka makanan manis, suka mengikuti produk kekinian, suka mencicipi produk baru, dan segi perilaku atau kebiasaan mereka seperti sering membeli cemilan. Tadi saya menangkap Anda menyampaikan untuk demografisnya itu usia berapa? 15 sampai 50 sampai 50 tahun. Apakah itu tidak terlalu jauh 50 tahun untuk disebut sebagai Gen Z itu? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena di usia 18 sampai 50 tahun memiliki pendapatan yang sudah mapan sehingga tidak mengalami kesusahan saat membeli produk kita. Kalau saya sekarang sudah kepala 4 nih. Ya. Saya sudah mengurangi memakan tepung, memakan gula, kafein, itu udah saya kurangi. Dan mungkin sebagian rata-rata pada umumnya manusia itu di usia-usia 40 ke atas itu mereka tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin beresiko begitu ya. Ini bukan berarti saya menunjukkan aspek negatifnya dari produk Anda. Hanya saja customer segmentnya aja yang tidak lagi untuk mengkonsumsi produk-produk yang mengandung gula begitu ya. Anda sepakat tidak dengan pernyataan ini? Menurut saya sepakat, tapi kami juga ada menerapkan versi rasa yang low sugar. Jadi ini khusus untuk orang yang sedang gula darahnya tinggi atau diabetes gitu. Oh begitu. Jadi Anda menggunakan dua material yang berbeda. Low sugarnya juga ada. Ada.
Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk value propositionnya ya. Kemudian kalau kita melihat ya, untuk customer segmen di wilayah kita, Kota Belinyu, Bangka begini, Ya. apakah menurut Anda masyarakat antusias dengan produk Anda ini, brownies? Menurut saya cukup antusias. Kenapa? Karena di sekitar Belinyu ini terdapat banyak kalangan anak muda tentunya, Oke. sehingga dapat menarik perhatian mereka. Oke, makanan brownies, lumer ya. Ya. Kenapa harus lumer? Karena kalau brownies yang dulu kan padat gitu kan, itu udah lebih ketinggalan zaman. Jadi kami mengikuti zaman dengan Oke. versi lumernya. Jadi aspek lumer ini membawa kesan bagaimana maksud saya? Kesannya tuh lebih modern, juga memiliki cita rasa yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Oke, jadi lumernya itu bisa diibaratkan seperti toppingnya begitu ya. Ya, betul sekali. Oke, kreatif sekali ya. Kemudian untuk value-nya sendiri bagaimana? Value proposition kami ini terjadi seperti produk kami memiliki berbagai macam rasa yang belum tentu dimiliki oleh kompetitor. Contohnya seperti varian rasa mix. Memiliki tampilan yang menggoda, juga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada berapa varian langsung saja? Varian sini terdiri dari 4. Yang pertama keju, coklat, matcha, dan varian mix. Yang low sugarnya mana tadi? Low sugarnya itu seperti tentunya Pak, coklat. Coklatnya itu bisa di versi low sugar Pak, jadi dia lebih dikit gulanya gitu. Oh begitu. Nah itu dipisahkan nggak di ingredients-nya? Dipisahkan Pak, karena kami kan reseller, jadi kami pesan ke mereka tuh yang versi low sugarnya. Gitu. Ya, Jadi kamu bisa memberikan penjelasan kepada konsumen Anda yang khususnya di usia kepala 4 begitu ya? ya, Ini ada sesuatu yang spesial gitu. ya betul. Nah itu butuh perhatian khusus ya. Baik, untuk value produk apa namanya brownies ya? Ya, Brownies ini sebetulnya dalam keseharian kita ini termasuk makanan cemilan atau makanan apa namanya makanan esensial, makanan pokok atau bagaimana nih? menurut saya lebih fokus ke makanan cemilan untuk memuaskan kepuasan konsumen sementara saja. Sebentar saja gitu. Sementara Pak. Sementara. Ya. Oh, jadi contohnya bagaimana nih kalau orang-orang yang sedang menikmati brownies ini contohnya orang-orang yang bagaimana nih? Contohnya, Sedang melakukan aktivitas apa gitu? contohnya seperti orang yang pekerja kantoran yang setelah capek, maka mereka akan mencari makanan manis. Kenapa? Karena itu dapat meningkatkan kadar gula darah mereka dan membalikkan mood booster mereka. Oh iya, bagus juga nih. Ya ada pesan-pesan pesan-pesan medis ya. Jadi kalau habis capek kita mengkonsumsi gula itu bisa menjadi energi gitu ya, Ya. untuk meningkatkan atau mood booster kita. Oke, boleh juga ini value-nya. Kemudian ini brownies, kamu punya rencana mau dijual ke segmentasi customer lokal kah atau bisa tembus ke luar kota begitu? Kami bisa lebih tepatnya ke seluruh Indonesia Pak. Wow, seluruh Indonesia nih ya? Ya, Yakin itu? yakin Pak. Oke, bagaimana dengan kompetitor? Kompetitor misal kami akan menerapkan beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki kompetitor lainnya. Seperti varian rasa mix itu belum ditentu dimiliki oleh kompetitor lainnya, memiliki bonus pada pembelian pertama, serta memiliki bonus-bonus menarik lainnya setelah melakukan jumlah kuantiti tertentu. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang saya tangkap ya pemirsa ya. Satu, produknya ini diinovasikan dengan mix topping begitu ya. Ya. Kemudian juga tadi kamu bilang ada bonus ya. Bonus ya. Ada bonus ini sebetulnya nanti bisa dibicarakan lebih detail di customer relationship barangkali ya. Ya. Tapi oke lah udah disampaikan. Nah, ini yang bisa menjadi satu value juga bagi customer Anda ya. Ya, betul. Karena kebanyakan orang nih pengennya yang murah dapat banyak, betul Ya, nggak? betul sekali. Oke. Jadi langsung saja nih, langsung ke harga aja nih. Jadi harganya berapa? Untuk yang kecil kami mulai dengan harga Rp14.000. Untuk yang ukuran besar kami mulai dengan harga Rp30.000. Coba ulangi lagi, maaf, angkanya berapa? Untuk yang kecil kami mulai dengan harga Rp14.000. 14.000. Sedangkan yang besar harga Rp30.000. Oke. Oke, untuk value kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Kita lanjut ke bagian channel ini. Ini silakan siapa yang mengelola? Silakan, strategi unik apa yang Anda miliki untuk bisa menyebarkan brownies ini baik ke wilayah geodek segmentasi lokal maupun sampai ke seluruh Indonesia katanya? Oke.
Usaha kami menggunakan dua saluran, yaitu offline dan juga online. Yang melalui online, yang pertama kami menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook untuk menyebarkan produk kami. Jadi bisa menjangkau pelanggan lebih luas. Jadi tidak hanya area Beringin, tetapi bisa seluruh Indonesia. Itu juga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk kami yang tinggal di luar daerah. Kami mengupload di sosial media juga seperti foto dan juga video untuk menarik pelanggan. Selain itu juga ingin menguatkan branding kami. Kemudian, untuk melakukan pemesanan, customer bisa melakukan pembelian melalui marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Dan juga bisa melalui TikTok Shop dengan cara yang lebih cepat dan juga praktis, yaitu dengan hanya menekankan pada keranjang kuning. Dan juga kami menyediakan WhatsApp Business untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu buat yang ingin memiliki permintaan khusus. Oke, saya dengarnya tadi didominasi channelnya oleh funnel online ya. Ada juga offline, Pak. Nah, kalau sekarang saya ingin tanya bagaimana dengan optimasi Anda di channel offline-nya dahulu deh. Oke. Di offline, usaha kami memiliki outlet. Di outlet juga kami memiliki spanduk. Spanduk itu adalah sarana promosi kami karena itu bisa menjangkau pelanggan yang lewat. Dengan channel offline juga, customer bisa langsung melihat, memilih, dan juga membeli produk kami secara langsung. Kemudian untuk customer yang mampir ataupun datang, kami juga berikan brosur, tujuannya untuk mengenal produk kami lebih jauh. Jadi ada brosur, ada banner ya. Oke, kartu nama? Ada, Pak. Nggak ada. Jadi banner untuk Spanduk, awareness Pak. ya, Ya, untuk maaf, Pak, awareness. spanduk, ya. Kemudian brosur dibagi-bagi untuk katalog atau price-nya ya, Ya. price list begitu. Oke, kalau yang offline kita dapatkan seperti itu, channelnya bagus. Nah, bagaimana menurut Anda nih? Sekarang saya ingin tanya ya, bagaimana menurut Anda bagian channel? Bagaimana upaya Anda supaya packing ini bisa lebih aman untuk menjangkau konsumen Anda yang notabene-nya tadi dijelaskan bisa sampai ke seluruh Nusantara ini. Dan bagaimana optimasi di packing barangkali juga ada trik Anda di situ untuk bisa membantu brand awareness-nya. Untuk yang pemesanan ke luar daerah, packingnya itu kami berbeda seperti dengan yang offline. Yang di luar daerah kami itu memisahkan antara brownies-nya dengan lelehan coklat dan juga toppingnya. Dan juga kami menggunakan teknik khusus. Untuk brownies-nya kami melakukan teknik dengan press supaya saat di tangan pelanggan itu kualitasnya masih tetap terjaga. Saya agak rancu ini. Maksudnya press ini vakum kah? Iya, vakum, Pak. Kalau di vakum brownies ini teksturnya dia berpori, nak. Nanti remuk, nak. Untuk brownies kami itu tekstur aslinya itu tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu lembut. Jadi dia sedang-sedang saja, Pak. Yang membuat dia menjadi lumer itu adalah lelehan coklatnya. Bukan, maksud saya proses packing itu kan menyedot udara yang ada di dalam kemasan. Brownies Anda ini berpori, jadi bentuknya tidak lagi kotak begitu nanti kalau dihisap gitu kan ya. Karena vakum itu kan dia menyedot. Produk-produk yang menggunakan vakum biasanya produk-produk yang keras gitu. Seperti ikan gitu ya. Produk-produk apa sih namanya yang batangan misalkan kayak gitu, yang keras-keras. Ya. Untuk brownies tersendiri kami ditaruh dulu melalui box kotak, kemudian baru divakum. Jadi otomatis bentuknya itu tidak pergi. Oh gitu. Tidak pergi. Tidak ya? berubah maksudnya. Nah, tidak pergi, tidak berubah. Ini hanya untuk saran saja karena saya ada pengalaman juga di bagian flexible packaging ya. Jadi kalau untuk produk yang menggunakan, maksudnya yang memiliki aroma yang kuat, brownies ini kan aromanya kan coklatnya kan kuat ya, khas gitu ya. Supaya tidak rusak karena kontaminasi udara maupun sinar matahari, itu cukup pakai alufoil, nak. Ya barangkali ada packing dalam bentuk pack, tapi tutupnya itu ada lapisan aluminium foil begitu. Tidak perlu divakum menurut saya nih. Kalau divakum rusak, nak. Kecuali produk-produk frozen food gitu ya, yang keras gitu ya. Di es dulu, beku, keras, baru di vakum gitu. Atau buah-buahan, nah di vakum gitu. Setelah di frozen baru di vakum. Itu saya rasa lebih
lebih tepat begitu untuk packing dalam konteks distribusi jarak yang jauh. Begitu. Saya rasa channel cukup. Untuk customer segmentation siapa? Oh, masih Anda juga? Customer relationship apa maksudnya? Maaf ya, customer relationship. Oh, ya, saya juga Pak. Oke, di customer relationship. Bagaimana Anda bisa membuat orang-orang ini, kan kalian kan dalam konteks pemula ya, baru mau membangun. Kalau untuk di awal-awal Anda akan bertemu dengan kompetitor, bukan begitu ancamannya ya? Nah, upaya apa yang signifikan supaya, bahasa sederhananya gini, saya ini jualan tidak sekedar brownies, tapi apa? Nah, kayak gitu supaya konsumen melirik bisnis Anda. Di customer relationship ini kami menggunakan 3 tahap. 3 tahap inilah yang mendukung usaha kami. Yang pertama adalah menarik pelanggan baru. Menarik pelanggan baru itu kami dengan cara kami memberikan pengalaman yang positif. Contohnya seperti welcome gift yang seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua tadi. Welcome gift kami berupa mini gift. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan nilai lebih walaupun pada saat pembelian pertama juga. Jadi tidak hanya sekedar pada pembelian 3 box besar dan juga 5 box kecil. Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama dengan cara mempertahankan pelanggan lama yaitu retain dengan cara konsistensi pengalaman, yaitu kami memberikan pelayanan yang ramah secara konsisten supaya konsumen itu tidak pergi dan juga tetap kembali membeli produk kita. Selain itu kami juga memastikan bahwa stok yang biasanya itu selalu tersedia. Agar apa? Agar konsumen juga pasti sudah paham mengenai kami bahwa ketika dia akan kembali lagi bahwa stok produknya itu selalu ada. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pelanggan. Kami dengan cara melakukan pelanggan VIP, yaitu pelanggan yang mendapatkan benefit spesial, contohnya seperti akses produk yang baru ataupun penawaran khusus. Tujuannya ini adalah agar pelanggan merasa dihargai dan juga supaya mereka meningkatkan loyalitas terhadap usaha kita. Lengkap sekali kelihatannya ini. Jadi kamu pertama-tama strateginya adalah kasih gift dulu untuk 100 pembeli pertama barangkali kayak gitu, sebagai contoh ya. Oke, untuk retentionnya Anda menerapkan SOP barangkali. Tadi bilangnya pelayanan prima yang konsisten gitu kan, supaya betah ya pembeli ya. Kemudian yang ketiga tadi Anda bisa melakukan stabilitas pasokan bahan baku gitu. Betul? Pelanggan VIP, Pak. Oh ya, pelanggan VIP dulu. Ada pemisah antara newcomer dengan pelanggan yang sudah lama kayak gitu ya. Jadi dikasih prioritas layanan yang khusus begitu. Kemudian yang keempat tadi ada pasokan bahan baku. Enggak, Pak, 3 doang. Tadi ada sih kamu biar stoknya selalu ada begitu. Oh, itu yang kedua, Pak. Lanjutan dari Oke, intinya bukan urutan-urutan, saya nggak menjelaskan urutannya. Ini tadi saya menangkapnya ada pasokan bahan baku, betulkah itu? Pasokan bahan baku, betulkah? Iya, betul, Pak. Oh, jadi produk ini kalian buat ya, bukan pesan dengan orang? Enggak, Pak, reseller, Pak. Maksudnya itu kayak stoknya kita itu selalu tersedia. Jadi kita itu sebagai penjual itu selalu konfirmasi dengan supplier kita. Jadi bahwa stoknya itu selalu ada. Jadi biar konsumen itu selalu tahu bahwa bahwa usaha kita itu lengkap. Sebentar, saya perjelas kembali, saya yakinkan kembali. Ini produk dibuat oleh kelompok Anda, tim Anda, manufacturing, ataukah dibuat oleh orang lain atau pihak lain? Pihak lain, Pak. Oh, jadi kamu dibuat oleh pihak lain? Iya. Bergantung kepada supplier Anda berarti ya? Oke, bagaimana kalau Anda bergantung kepada supplier, Anda bisa yakin bahwa value atau kualitas bisa tetap konsisten tuh. Apalagi kalau Anda dapat orderan banyak tuh. Sebelumnya kami juga akan sebelum melakukan pemesanan kepada supplier, kami akan mengkonfirmasi dulu terhadap dia dan juga berapa jumlah produk yang mau kita pesan. Yang kedua adalah variannya, dan kemudian kita akan berdiskusi bahwa misalkan ada pemesanan produk yang lebih, kita akan berdiskusi terlebih dahulu agar suppliernya itu bisa membuat target kuantitas yang kita mau. Ya. Tetap saja biasanya kalau orang-orang dapat project besar itu biasanya umumnya itu mereka kejar kuantiti bukan. Dan kalau kita bergantung sama reseller, sama supplier, maksud saya itu kelemahannya tetap ada di situ, resikonya. Kalau dalam konteks kuantiti banyak begitu ya, mereka akan kejar waktu, menghemat operasional, makanya yang penting terpenuhi kuantitinya.
kualitasnya nomor sekian gitu. Ini yang mestinya jadi perhatian buat kalian ya. Saya kira tadi awalnya Anda membuat ini sendiri begitu. Membuat sendiri gitu. Oke, untuk channel dan customer relationship saya kira panjang lebar ini udah disampaikan ya. Nanti bisa pemirsa simpulkan sendiri. Lanjut ke bagian aliran pendapatan ini. Siapa? Rio ya? Oke Rio. Anda menganalisis pendapatan ini sumbernya dari mana saja? Coba. Sumbernya dari toko fisik dan sosial media seperti marketplace kami. Dari toko fisik itu maksudnya hasil jualan begitu? Oke, dari hasil jualan, kemudian dari sosial media itu maksudnya apa? Dari penjualan online, Pak. Oke, tetap dari penjualan berarti kategorinya ya. Penjualan. Jadi hanya satu saja pokok itu, hasil jualan aja pendapataanmu itu. Cuma satu sumber. Iya. Oke, jadi kalau Anda prediksi itu sehari-harinya nih udah sampai belum Anda kepada target berapa omset yang didapat sehari begitu? Ada tidak di perancangan Anda ini target itu kan bagian dari rancangan begitu. Rencana. Ada tidak? Sehari-harinya kamu dapat berapa nih? Rencanamu, target. Belum. Target kami yaitu untuk sehari-hari mungkin sekitar 3 jutaan. Sehari 3 juta. Luar biasa. Harganya satunya tadi 14.000 ya? Yang besar 28.000. Yang besar berapa? 30.000. 30.000 3 juta. Berarti 100 box. Yakin sehari sanggup 100 box? Insya Allah yakin. Pajak kau. Insya Allah bapak masuk ke sini ya. Oke nak. Ya benar juga sih ngomong ya. Kalau belum yakin ya kita bilang insya Allah, ini jadi kayak ceramah agama nih. Maksud saya 100 box dalam satu hari itu, saya tanya dahulu nih, ketahanan makanan ini kalau disimpan di storage kita itu berapa lama? Sebentar ya. Ada yang mau jawab value proposition? Menurut saya kemungkinan ketahanan dari produk ini kalau disimpan di dalam kulkas ya, kemungkinan 5 sampai 7 hari. Tapi kalau dibiarkan di luar ruangan terbuka 4 sampai 3 hari. Yang saya khawatirkan 100 box ini kalau untuk kapasitas pemula ini memang cukup berat menurut saya sih. Ya, Anda kan perlu introduction dulu ke klien ya, ke leads Anda gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang is oke lah ya. Namanya juga rencana ya, plan ya. Targetnya sekian gitu, nggak masalah. Revenue stream Anda mempertimbangkan enggak kalau sampai dapat orderan banyak, pasokan dari suppliernya bisa terjaga atau tidak nih? Mungkin karena Anda yang pegang uang, jadi Anda mungkin sering berkomunikasi dengan pihak pengadaan brownies ini, suppliernya. Ini konteksnya bahan bakunya kita bahan browniesnya sendiri, produknya kita bergantung kepada produsen kan, supplier kan. Bisa nggak menjaga kestabilan stok tuh, pasokan? Sederhana saja, kalau yang punyanya sedang ada hajat, dia pergi keluar kota untuk waktu agak lama, seminggu atau 2 minggu, lalu ketahanan makanan Anda 5 hari, bakal jadi masalah nggak? Bakal jadi masalah. Oke, bagian logistik ini siapa nih? Bagian logistik, key resources. Oke. Tolong sampaikan ke pemirsa ini bagaimana jika ada kendala kalau produsen Anda sedang ada hambatan atau sedang ada kepentingan khusus sehingga tidak memproduksi pada masa beberapa hari. Sebelumnya kami sudah menyiapkan supplier cadangan, Pak. Karena kami sudah menyiapkan supplier cadangan yang akan kami ambil produknya dari supplier tersebut. Solusinya itu? Ya, seperti itu solusinya? Ya, Pak. Supplier cadangan. Ya, sekali, Pak. Kalau supplier cadangan kualitasnya pasti akan berbeda.
Sebelum kami kasih ke konsumen, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk kami bahwa produk ini adalah dari supplier yang lain. Mungkin ada perbedaan rasa yang sedikit berbeda tapi tidak signifikan. Begitu. Ya, karena sebelum kami memilih supplier cadangan ini, kami sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap produknya. Analisis apa itu? Analisisnya seperti kami akan mencicipi itu terlebih dahulu, rasanya itu apakah perbedaan yang signifikan atau tidak. Mestinya yang harus nyicipin supplier cadangan Anda, bukan Anda. Betul tidak? Iya, Pak. Supaya bisa merasakan tekstur, rasa, Iya, karakter. tapi kami akan melakukan seperti pembelian terlebih dahulu terhadap supplier cadangan ini, kemudian kami sama-sama mencobanya apakah ada perbedaan yang signifikan antara supplier yang pertama dengan supplier cadangan. Anda siap menanggung resikonya jika pembeli lari gara-gara rasanya lain, begitu? Kami akan menjelaskan kalau ini adalah dari supplier yang lain, Pak. Karena kan tadi konteksnya kata Bapak 1 minggu ya, Pak ya. Ini ya yang bilang satu ketua Anda 5 hari bukan 1 minggu. Iya. Kami tadi kata Bapak kalau misalnya suppliernya ada hajatan di Ya, kota. lebih dari 5 hari lebih kan dari 5 hari. masa makanan itu bertahan kan 5 harian kalau di freezer atau di kulkas gitu ya. Iya. Jadi Bagaimana tuh? Kan ngambil dari supplier cadangan ini mungkin tidak lama ya, Pak ya. Jadi mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu saja. Kami akan sampaikan ke konsumen. Oke. Ya memang resiko itu harus diambil karena supplier berbeda pasti akan membedakan kualitas ya. Biarpun kita bilang itu sama-sama berkualitas, tetapi akan tetap berbeda. Iya, Pak. Ada nggak saran ini kamu terima ya? Bagaimana jika rasanya yang dipisahkan? Misalnya kalau coklat kita ambil dari supplier A, keju, coklat dan keju dari supplier A, matcha dan apa tadi yang terakhir? Ya mix itu kan sama berarti. Iya. Yang matcha sama low sugarnya dari konsumen B, supplier B begitu. Iya. Jadi mereka akan terpisahkan biarpun berbeda rasa karena maksudnya berbeda proses produksi karena suppliernya berbeda, tapi memang konteksnya Anda sampaikan ke customer ini memang berbeda rasa. Jadi untuk menyamarkan kualitas yang berbeda tadi, ingredients kita memang berbeda, jadi rasanya juga berbeda, Kak. Mungkin sedikit bisa menyamarkan atau menyembunyikan kelemahan ini gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukan dari Ya Bapak. kalau stoknya tetap nggak ada, habis ya bagaimana lagi ya? Ya, betul tetap sekali, Pak. bilang habis gitu Iya, kan. Pak. Ya nggak tutup juga. Kan masih ada varian lainnya yang bisa kita tawarkan begitu. Iya, Pak. Oke, untuk revenue jadi positif itu hanya satu sumber gitu. Kamu tidak bisa melihat bahwa tadi, maksud saya tidak bisa mencermati bahwa di channel itu ada live streaming disampaikan oleh Fania. Di live streaming itu Anda bisa mendapatkan apa itu? Mendapatkan apa? Gift. Mendapatkan gift. Iya, gift kayak gift saweran yang dikasih oleh penonton gitu. Iya. Kamu bagian apa nih? Saya bagian key activities. Key activities ya udahlah boleh. Key activities mencermati kalau aktivitas promosi menggunakan live streaming itu menghasilkan apa? Silakan. Menghasilkan tambahan penghasilan melalui gift atau saweran dari para penonton yang menonton live tersebut. Oke. Gift tadi bisa dikonversi ke rupiah kan? Bisa. Bisa, oke. Sampaikan itu ke apa? Bisa mic-nya. loh. Oke. Oke ya, jadi target tadi 100 box. Iya, 100 Oke, box 100 box per hari. Oke. Kemudian bagian apa lagi nih? Key activities. Oh ya, key activities. Coba ini untuk mengantisipasi distribusi pasokan lah ya, pasokan dari supplier ke kita. Ini mengalami kendala apa tidak? Sejauh kami sih sebenarnya nggak ada kendala. Enggak, ini hanya asumsi saja sih. Ada nggak kendala-kendala yang mungkin terjadi yang muncul dalam rancangan ini begitu?
karena nih experience kan belum aktual kan, belum dijalankan. Ada tidak? Mungkin bisa aja ada Pak, seperti contoh dalam pengiriman itu jadi kemacetan bisa aja, Oke. atau seperti barangnya terjatuh atau apa gitu bisa aja terjadi. Oke. Kemudian antisipasinya apa? Antisipasinya kami meminta contoh barang terjatuh ya. Kami meminta untuk contoh pengamanan agar barangnya tidak jatuh seperti apa ya? Seperti diikat atau di apa biar barangnya tetap kokoh gitu, biar tidak jatuh dari pas pengantaran. Ya proses packingnya yang rapi berarti Iya, ya. packingannya rapi Oke. gitu Pak. Kemudian key activities ini kalau ada lonjakan permintaan dalam jumlah besar, kira-kira apa yang perlu Anda persiapkan nih? Yang perlu saya persiapkan dalam lonjakan permintaan lonjakan besar. Ya. Perlu saya siapkan itu seperti apakah supaya ini dapat memproduksi jumlah yang lebih banyak lagi atau tidak gitu. Soalnya kalau kan besar, kalau supaya tidak mampu kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Jadi kami memastikan juga apakah supaya itu bisa dapat memproduksi jumlah yang besar juga. Kecewa enggak konsumen Anda? Kecewa kalau pasti kecewa. Percaya diri sekali, padahal ini menghancurkan bisnis Anda, Ya, tapi Anda percaya diri. Ya pasti kecewa lah karena mereka berekspektasi besar pada produk kami. Oke. Jadi ini agak lucu juga ya. Jadi Anda bilang akan mengkonfirmasikan ke supplier dulu sanggup apa tidak. Iya sanggup. Soalnya takutnya ada lonjakan gitu. Oh, jadi kamu menceritakan bahwa kamu itu bukan pembuatnya gitu ke konsumen kamu. Kami kan supplier. Bukan, maksud saya Anda kan sedang berhadapan dengan konsumen Anda. Dia pesan 1000 box untuk hajatan, misalnya kayak gitu. Terus Anda menyampaikan, sebentar ya, karena ini bukan saya yang bikin, saya harus tanya dulu sama supplier, begitukah? Enggak, kami sebelum kami kan supplier dulu pas awal-awal kan. Kami tanya dulu apakah ini bisa jumlah produksi dengan jumlah besar. Bisa Oke. tidak? Karena ini makanan itu kan singkat, nak. Prosesnya itu dipesan dahulu, pre-order, nak. Baru diproduksi kan kayak gitu, PO kan ya, pre-order. Jadi nggak bisa Anda menentukan saat kesepakatan awal. Nanti kalau ada pesanan 1000 buah atau 2000 buah, kira-kira sanggup nggak memenuhinya? Kalau produsen menjawabnya, ya tergantung, dia kan juga punya konsumen lain juga, mungkin B2B juga gitu. Kalau dalam artian dia bisa menjawab yes, pada saat kenyataannya nanti ada pemesanan masuk dalam jumlah besar, ternyata antrian dia lagi banyak. Bisa saja no kan jawabannya. Kan nggak bisa, artinya kesepakatan itu dibentuk, disepakati dari awal kan nggak bisa. Sifatnya kondisional gitu maksud saya. Nah, yang mengejutkannya itu ada orang mau hajatan pesan sama Anda. Kemudian Anda mengkonfirmasi dulu ke supplier. Begitu? Iya. Sanggup apa tidak? Iya. Oke. Itukah jalan yang terbaik gitu maksud saya? Seperti sebelumnya ada dibilang kan ada supplier cadangan kan tadi. Nah, mungkin kalau supplier yang pertama nggak sanggup, kalau supplier kita bakal ambil sebagian dari supplier cadangan atau nggak pakai supplier cadangan sepertinya. Saya rasa itu lebih halus juga ya. Iya. Yang kedua tadi lebih halus gitu. Karena apa? Anda sanggupi dulu. Iya. Sanggupi dulu dengan pertimbangan yang masih masuk akal atau apa ya namanya? Logis gitu. Logis karena Anda punya beberapa cadangan supplier begitu. Iya. Betul kayak gitu. Nah, jadi konsumen yang Anda hadapi tidak perlu tahu isi dapur Anda, maksud saya gitu. Iya. Anda nggak perlu ngasih tahu nanti ya saya bla 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 Yang kayak penting gitu. ada lah. Jadi Oke, ya, selama masih logis angkanya gitu Iya. ya. Oke. Oke, yang terakhir ya, Ada key partner ya? Oh, key partner dan cost structure. Oke, key partner siapa? Bella. Jadi konteksnya ini jualan kapasitasnya sampai seluruh Indonesia, tapi resiko banget ini bergantung sama produsen. Ya, saya rasa ini beresiko ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira karena konteksnya bisa melayani seluruh Indonesia ini berarti partnershipnya ini harus kuat juga nih.
siapa aja sih orang-orang yang dibalik kemajuan bisnis kalian ini? Pertama-tama itu kami selalu bekerja sama atau selalu sama jasa pengiriman gitu, seperti ekspedisi, dan selalu berkomunikasi bahwa produk kami itu harus aman dan tepat waktu gitu Pak. Sama pihak ekspedisi, Iya. apalagi? Oh ya, sama supplier juga Pak. Oke, supplier itu terjaga banget itu harus ya, karena Anda Iya. bergantung dengan mereka. Ekspedisi cukup di situ. Pemilik outlet juga Pak, Pemilik outlet yang dimaksud siapa? yang toko offline. No. Oh, pemilik outletnya bukankah Anda sendiri, bukan partner itu? Iya Pak, saya sendiri. Cuman Kan saya sendiri berada di dalam sistem, bukan partner berarti. Key partner kan yang di luar sistem, nak. namanya supplier brownies Pak. Nah, tadi udah disebut. Oke, supplier sama bagian ekspedisi, dua itu. Oke, lalu adakah bagian-bagian yang di channel online-nya gitu yang bisa kita anggap mereka sebagai partner begitu? Platform media sosial Pak. Apa? Apa? Platform media sosial. Platformnya. Oke, platformnya itu partner Anda. Ya kayak affiliate, terus bisa juga. No. Jangan terlalu melebar. Kamu pakai affiliate atau pasukan reseller begitukah untuk produk jualanmu ini? Lebih berat lagi nanti kalau kita bahas affiliate dan pasukan reseller, pakai kah Anda dalam konsep BMC-nya? Pakai tidak? Enggak Pak. Iya, nanti kalau pakai saya akan tanya lagi. Begitu, ya. Oke. Cost structure ini terakhir ya, ini biar singkat. Cost structure ini siapa? Siapa namanya tadi? Vincent. Halo Vincent. Ya kayaknya kamu tegang sekali nih. Berat nggak ngurusin BMC ini di bagian cost structure-nya, berat nggak? Nggak terlalu juga, Pak. Nggak terlalu. Ya. Bisa Anda berikan sedikit gambaran begitu untuk perancangan struktur biaya? Cost struktur kami dibagi menjadi dua. Yang pertama, fixed cost adalah biaya yang tidak berubah-ubah, seperti biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan, dan biaya pembelian produk dari supplier. Yang kedua, variable adalah biaya yang selalu berubah-ubah, seperti biaya promosi, biaya pengemasan produk, biaya distribusi, dan biaya internet. Oke. Ada dua ya, fix sama variabel ya. Nah ini sekarang ini nih ada isu nih, nak. Saya itu udah merasakannya sendiri, saya juga pelaku bisnis juga ya. Cuman saya di bagian manufacturing gitu. Ini semua raw material ini naik semua, nak. Isu BBM bakal naik tinggal 28 hari lagi Indonesia ya. Tapi pergerakan kenaikan harga barang mulai dari hulu sampai hilir itu udah mulai bergerak duluan sebelum BBM memang naik beneran. Ini menjadi perhatian kalian tidak? Seluruhnya saya tanya. Menjadi dua. Nah, lantas apa strategimu di bagian pembiayaan ini? Kan pastinya akan membuat yang tadinya benang itu lurus jadi bengkok-bengkok nih. Kan kayak gitu. Adakah plan B kalau konteksnya kita ditemukan satu dinamika seperti itu yang sifatnya mengejutkan begini? Raw material naik, suppliermu juga akan menerapkan skema harga yang naik juga, begitu. Lalu apa antisipasinya dari bisnis plan ini? Boleh, silakan. Kan dengan beberapa Pak, mungkin Pak kan Bapak bilang kan beberapa lagi naik BBM atau itu kan. Pasti kan mungkin bakal ada kenaikan harga lah ya kan, seperti produk bahan bakunya dan sebagainya juga pasti ada kenaikan. Betul, kamu nggak usah jelasin lagi. Nah,
Kamu tinggal menyampaikan apa antisipasinya gitu. Antisipasinya mungkin harga kami bakal bisa jadi naik juga, Pak. Oke, sepakati enggak nih value proposition dah harganya bakal dinaikin. Iya. Karena suppliernya ikut naik gitu. Oke, siap ya. Tantangan ini. Terus apalagi kira-kira? Mungkin dari konsumen juga atau itu juga pasti merasa produk kami pasti bakal naik gitu. Pasti kerasa lah kan naik harga produk kami. Nah, kami mungkin bakal melakukan pemberitahuan kalau produk kami mungkin bakal kenaikan harga soalnya bahan-bahan baku lagi naik gitu. Oke lah ya. Jadi kesimpulannya nanti dinaikin harganya ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dinilai oleh pemirsa. Jadi inilah ya akhir dari wawancara ini dalam konteks kita membangun sebuah bisnis plan. Mudah-mudahan bisnis kalian bisa terrealisasi ya nantinya ya. Pada jadi pebisnis semua. Oke. Ya kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you.